Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Wahyuni, BP 18010040, D3 Akuntansi, kelas 5A1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas. Akan menjelaskan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan metode EVA Accounting atau Economic Value Added pada kegiatan CV Tani Bahagia. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Kita harus mengetahui pengertian akuntansi dahulu, yang merupakan proses sistematis yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, serta menyajikan data dan mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Lalu, pengertian laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan keadaan finansial dari suatu perusahaan pada saat tertentu, mengamati kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan mengenai seluruh hasil operasi, pendapatan atau profitabilitas, dan beban yang dikeluarkan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun anggaran atau 1 periode akuntansi. Dari laporan ini dapat diketahui besarnya laba atau rugi perusahaan pada periode itu. Selain itu, dapat dianalisis tentang biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan, karena biaya dan pendapatan akan mengakibatkan bertambah dan berkurangnya modal perusahaan. Yang pertama, pendapatan besar dari biaya akan menimbulkan laba bertambah dan modal bertambah. Jika pendapatan kecil dari biaya akan menimbulkan rugi dan modal akan berkurang. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan yang menggambarkan perubahan-perubahan modal suatu perusahaan. Modal berubah disebabkan adanya laba atau rugi perusahaan dan adanya pengambilan pribadi pemilik perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, neraca, yaitu laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, biasanya akhir tahun anggaran atau akan akhir periode anggaran. Di dalam neraca memuat secara rinci semua aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya, dan pasif yang terdiri dari kewajiban perusahaan dan modal pemilik pada waktu tertentu. Economic Value Added atau EVA. EVA adalah suatu metode pengukuran kinerja keuangan perusahaan diketahui tentang ada atau tidaknya nilai tambah bagi penyandang dana dengan keberhasilan manajemen menghasilkan laba pada suatu periode. Konsep EVA yaitu datang dari kemampuan manajer perusahaan untuk menghasilkan return atau nilai tambah bagi investor. Rumus EVA adalah selisih dari net operation profit after tax dikurangi cost of capital. Cost of capital yaitu biaya tertimbang dari modal untuk debt atau equity yang digunakan oleh perusahaan. Apabila nilai EVA positif, berarti manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut telah menciptakan nilai atau kinerja perusahaan yang baik dan sebaliknya. Keunggulan menggunakan metode konsep EVA. Yang pertama, EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, tanpa memerlukan data pembanding standar industri. Yang ketiga, lebih memperhatikan kebijaksanaan struktur modalnya. Yang keempat, EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Yang kelima, EVA digunakan sebagai dasar pemberian modus kepada para karyawan. Kelemahan, selain EVA memiliki keuntungan, EVA juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, EVA hanya mengukur hasil akhir. Yang kedua, EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. Yang ketiga, EVA terlalu bertumpu dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang keempat, secara praktis EVA belum tentu dapat diterapkan dengan mudah untuk perusahaan yang belum go public, entitas sulit dilakukan.
Yang kelima, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam menghitung EVA secara akurat. Metode EVA atau metode Economic Value Added pertama kali dikembangkan oleh Stewart dan Stern, seorang analis keuangan dari perusahaan pada tahun 1993. Model EVA menawarkan parameter yang cukup objektif karena berangkat dari konsep biaya modal atau cost of capital, yakni mengurangi laba dengan beban biaya modal, di mana ini juga mencerminkan tingkat kompensasi atau return yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang ditanamkan dari perusahaan. Hasil perhitungan EVA yang positif merefleksikan tingkat return yang lebih tinggi daripada tingkat biaya modal. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pada dasarnya EVA merupakan alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan nilai tambah yang memperhatikan adanya biaya modal atau cost of capital yang ditanggung oleh perusahaan. Kita contohkan pada perusahaan CV maupun PT, baik yang bergerak di bidang usaha manufaktur dagang maupun jasa pada umumnya, bertujuan untuk mendapatkan laba. Contoh pada perusahaan yang saya teliti yaitu perusahaan CV Tani Bahagia, yaitu perusahaan berdiri pada 17 Februari 2017, didirikan oleh F. Rizal Chandra. CV ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, pembibitan, dan obat-obatan, serta aneka macam kebutuhan tani lainnya. Saat ini, sistem yang digunakan untuk pencatatan laporan keuangan pada perusahaan itu masih menggunakan Microsoft Official Excel atau secara manual dengan menggunakan kertas. Jadi, dengan menjelaskan menggunakan metode EVA sangat membantu untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.